Sekarang kan zaman orang ketakutan menikah. Tak kenal maka ta'aruf ya. Iya. Ta'aruf itu nggak harus sekali jadi. Nah, kalau udah ta'aruf sekali kartu mati enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Hikmah TV, kembali lagi bersama saya Lutfiah Haura Ramadanti di podcast Sisi Perempuan. Kali ini kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial, yaitu Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Beliau ini adalah seorang daiyah yang luar biasa dan juga dosen di kampus kita tercinta, Kampus Taidi Al-Hikmah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghadapi stigma pernikahan bersama beliau. Beliau sudah berada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gimana kabarnya nih Ustazah? Alhamdulillah sehat. Haura sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya terima kasih banyak Ustazah sudah mau mampir ke podcast Sisi Perempuan. Kalau boleh tahu nih Ustazah, sekarang kesibukannya apa aja nih selain mengajar dan juga mengisi kajian-kajian? Iya. Kalau dibilang kesibukan memang banyak ya. Sepertinya kita semua di akhir zaman ini memang dituntut untuk sibuk ya. Kalau nggak bisa dibilang jarum super, jarang di rumah suka pergi ya. Iya. Ya, karena memang kesibukan yang dituntut itu sebenarnya kesibukan yang berkaitan dengan dakwah. Jadi memang saya juga aktif di Marwah Muslimah Center sebagai pembina ya, dan juga aktif juga mengelola travel haji dan umroh. Ada juga Sabik Travel, dan saya juga masih mengajar juga di Darut Tauhid Jakarta Bandung ya. Dan juga beberapa aktivitas lain seperti sekarang ini yang menjadi ketua komunitas pencinta Al-Quds saya juga. Jadi ketua kotaku ya, itu ada di bawah Yayasan Adara Relief. Jadinya memang fokusnya sekarang juga lebih concern kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Masya Allah padat ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu, Ustazah mengajar tuh dari tahun berapa tuh? Jadi dosen? Iya. Kalau jadi dosennya sejak kembali dari Timur Tengah itu 2008 ya. 2008 sudah mulai jadi dosen di sini. Oh, udah mengajar di sini ya? Iya. Di situ posisinya kalau boleh tahu Ustazah sudah menikah belum tuh? Oh, saya menikahnya dari awal kuliah ya, umur 20 tahun. Kuliah S1 pertama. S1 pertama. Jadi sebelum ke Timur Tengah memang saya di sini. Saya dulu mahasiswi Al-Hikmah. Masya Allah, alumni. Al-Hikmah masih D dulu ya. Jadi belum S1, masih diploma. Mahasiswa masih diploma, jadi mahasiswi diploma. Sesudah itu ngambil S1-nya di Al-Azhar. Ya, dan saya itu memang kalau ditanya senang belajar, suka pindah-pindah makanya. Jadi memang dalam kondisi sudah menikah barulah belajar S1-nya. Jadi umur 20 tahun itu memang kesananya keluar negerinya ya bareng suami. Oh, berarti sambil kuliah, iya, sambil menjadi ibu rumah tangga juga ya. Betul, iya. Masya Allah. Tapi Zah, dalam pandangan Islam, iya, wanita yang sudah menikah tapi memilih untuk tetap bekerja, itu gimana sih Zah? Iya. Ya, itu banyak penilaian ya masyarakat yang zaman ini mungkin bertabrakan ya. Dalam artian wanita kayaknya kalau udah jadi wanita karir ya karir aja gitu kan ya. Kalau mau jadi IRT ya IRT aja gitu ya. Bahkan stigma negatif yang suka dibenturkan antara kuliah ya belajar dengan menikah ya kan? Iya benar. Kalau kita mau lihat gitu ya masyarakat kita, emang kalau udah belajar bisa gitu nikah? Atau kalau sudah menikah emang masih bisa kuliah gitu ya? Jadi sering orang tua juga mencegah anak-anaknya untuk menikah kalau belum selesai kuliah. Oh itu betul. Tidak termasuk saya. Karena di dalam Islam patokannya adalah pernikahan itu harus disegerakan. Ya, kita bisa lihat surat An-Nur, kita bisa lihat. Jadinya kalau kita lihat surat An-Nur ayat 32 itu bahkan di sana fi'ilnya bentuknya fi'il amr. Perintah untuk para orang tua, untuk para guru, untuk para auliyail umur, untuk mengurus anak-anak gadisnya untuk segera dinikahkan dengan laki-laki yang memang juga belum menikah gitu ya. Ntar kalau yang udah nikah gimana itu bahasannya beda ya, poligami ntar. Tapi ini kita bicara yang menikah satu aja enggak. Sekarang kan zaman orang ketakutan menikah. Takut untuk menikah itu udah slogan barat dan sudah tertular itu masuk ke negara Asia juga ya. Tidak mau menikah. Bahkan usungannya terakhir itu child free ya. Tidak mau punya anak. Dari tidak mau menikah jadi tidak mau punya anak. Nah, saya membuktikan Rasul dulu pernah mengangkat cucu angkatnya menjadi seorang panglima perang. Usamah bin Zaid itu usia 18 tahun. Alhamdulillah peperangannya menang
di dalam pasukannya banyak sahabat-sahabat senior. Perangnya menang. Saat itu Usama sudah menikah 18 tahun dan sudah punya 4 orang anak. Masya Allah. Ya, jadi ini yang salah yang mana nih? Iya, yang berarti, jelas yang kita yang tidak mengikuti sunnah Rasul. Iya. Berarti Ustazah menikah di usia sekitar 19 gitu 20, ya? 20. Tapi kan di zaman sekarang banyak banget nih ya fenomena menikah muda. Ada yang cuma ikut-ikutan tren, tapi ada juga yang mau menghindari pacaran. Betul. Menurut Ustazah gimana nih? Iya. Menurut syariat ya, kita bicara konteks kacamata syariat. Menikah itu memang harus dipersiapkan. Dalam artian apa? Kembali lagi peran orang tua, dan kita ini kan calon-calon orang tua semua ya. Peran orang tua untuk mematangkan anak-anak kita seperti Usama bin Zaid tadi. Ketika 18 tahun sudah menikah, sudah punya anak 4 orang, diangkat menjadi seorang panglima perang dan perangnya menang, menandakan banyak sekali disiplin ilmu yang dia pelajari. Nggak cuma ilmu strategi perang tentunya. Apapun juga itu, bicara mengelola rumah tangga, menjadi seorang ayah, ya, itu tanggung jawabnya seorang laki-laki sebenarnya. Jadi dari kecil harusnya, saya boleh ambil contoh ya? Iya. Ambil contoh pendidikan ke anak-anak, terutama anak pertama ya, karena mungkin karena pertama ya kita fokus banget gitu ya, fokus sekali anak pertama laki-laki. Alhamdulillah karena dari kecil kita sudah didik pengennya sih persis seperti yang ada dalam sirah ya. Jadi ketika dia akil balik, saya kaget-kaget. Lah kok biasanya dapur itu, ini nggak apa-apa, agak panjang dikit ya. Ya nggak apa-apa Ustazah. Dapur itu jam 3 malam belum berbau, belum ada wangi-wanginya jam 3 malam. Yang ada mungkin anak tuh bangun untuk qiyamul. Tapi tiba-tiba suatu saat dia sudah SMP kelas 2 kalau nggak salah. Kenapa dapur saya wangi jam 3 malam? Saya ngintip anak saya yang laki-laki itu. Ya ternyata lagi masak nasi goreng, mie goreng, bihun goreng. Saya diam-diam sambil saya perhatikan, dia break sebentar, dia sholat tahajud, habis itu ngelanjutin lagi. Saya masih ngintip tuh, ternyata dia masukin nasi goreng, mie goreng sama bihun goreng itu ke mika, plastik mika. Besoknya dibawa ke SMP-nya, dijual. SMP sini Alikma. Kaget saya, kok dia jualan sekarang? Saya nggak pernah minta dia jualan, cuman saya selalu menanamkan laki-laki kalau sudah akil balik, dia harus menanggung kehidupannya sendiri. Di dalam Islam seperti itu, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri termasuk urusan finansial. Nggak perlu ngebiayain orang tua, tapi dia harus mandiri. Karena begitu akil balik dia harusnya sudah siap untuk menikah. Benar. Ya, Masya Allah, ternyata kita minta bapaknya ngomong baik-baik. Apakah dia sudah akil balik? Ternyata dia mengatakan, saya sudah balik. Oh, dia nggak cerita malu sama saya. Dia sudah balik. Oke, jadi dia merasakan didikan itu kalau sudah balik, dia harus bisa mandiri. Alhamdulillah sejak saat itu sampai dia menikah saya tidak keluar sepeser pun biaya. Masya Allah. Ya, termasuk dia juga mencari beasiswa ya. Alhamdulillah kalau di Lipia kan memang dapat ini ya beasiswa. Kemudian dia kuliah juga di tempat lain, dia biayai sendiri. Sampai akhirnya sambil SMA saja dia juga tetap mencari penghasilan. Entah itu desain grafis ya, dia cetak MOOC, dia cetak pamflet ataupun spanduk. Alhamdulillah. Sampai akhirnya ketika dia mengatakan saya siap menikah, udah saya tidak keluar biaya. Dia bilang nggak usah, saya udah dewasa, saya bisa biayai diri sendiri. Kaget, terenyuh, sedih, seneng gitu ya. Dan berharap memang begitulah ke adik-adiknya. Alhamdulillah adik-adiknya juga kreatif ya. Yang perempuan-perempuan juga mengikut gitu ya. Karena kalau yang pertama sudah jadi pionir, akhirnya yang lain ngikut. Punya kreasi dari SD tuh. Sampai guru-gurunya ketika di Timur Tengah juga bingung. Ini kok anak ibu pendiam, tapi tangannya aktif gitu ya. Ternyata kertas kosong, dia setiap kali ngelihat temennya di kelas dilukis. Selesai jadi lukisannya dikasih, cakep nggak gambar kamu? Itu waktu itu di Sudan ya. Dari sejak di Mesir dia begitu, karena lahirnya rata-rata di Mesir dan Sudan. Cuma 1 yang lahir di sini. Yang lainnya lahir di Mesir, 3 di Sudan 2. 3 juga sebenarnya cuma 1 keguguran. Jadi aslinya 7 anak saya. Cuman yang ada 6 udah menikah 5, sisa 1. Paling kecil tuh, paling yang bontot. paling kecil yang sekarang kuliah di sini semester 1 ya. Masya Allah, kuliah di sini juga yang kuliah sini semester 1. Makanya dia malu. Ya? Jangan ketahuan anaknya Umi, jangan ketahuan. Ya udah. Iya. Jadi dirahasiain. Dirahasiakan. Gitu. Nah, jadi itu semua rata-rata punya kerajinan tangan, dijual ke teman-temannya, diperlihatkan cakep nggak lukisan saya. Ngelukis temannya. Iya bagus, beli dong kalau begitu. Jadi itu ternyata jajannya dia dari situ. Jadi gitu. itu yang cewek-cewek begitu, kadang buat kue dijual. Kemarin pandemi Masya Allah itu bulan-bulan pendidikan buat kita ya. Ternyata kemandirian ekonomi sejak pandemi juga terasa. Iya benar. Mereka Ustazah, buat banyak yang buka berulai dari rumah, apapun juga online shop dijual. Alhamdulillah. Iya betul. Aku jadi belajar mandiri. Tapi banyak juga nih Ustazah ya, di zaman sekarang tuh seorang suami yang menganggap
mereka tuh cukup dengan mencari nafkah aja. Jadi soal urusan rumah tangga, cuci piring, cuci baju, ngurus anak tuh lepas tangan. Udah itu urusan istrinya, tapi istrinya nggak boleh kerja nih. Harus di rumah aja ngurusin pekerjaan rumah tangga. Pokoknya kewajiban dia cuma nyari nafkah aja di luar. Kalau di zaman sekarang sebutannya tuh patriarki gitu ya, ustazah, patriarki. Nah, banyak tuh ustazah perempuan yang takut punya pasangan patriarki kayak gitu, karena dia nggak boleh kerja, harus di rumah aja ngurusin anak, nyapu, ngepel, cuci baju ini itu, suaminya kerja aja udah tok gitu. Nah, sebenarnya tuh ustazah, apa aja sih hak dan kewajiban suami dan istri dalam Islam yang sebenarnya ustazah? Karena di kebiasaan di Indonesia ya, di negara kita itu tuh udah hal yang wajar gitu. Kalau suami nyuci piring tuh kayaknya wah banget, suami jagain anak tuh kayaknya wah banget gitu kan ustazah. Jadi kayak itu tuh tugas perempuan semuanya. Tapi sebenarnya yang diajarkan Islam tuh bagaimana sih ustazah? Itu pentingnya kita baca sirah ya, baca sirah. Cuman hanya saja kita tuh malas membaca. Itu saya yakini sudah paham, cuma malas mengaplikasikan. Sehingga kalaupun ada book fair, kadang-kadang kita tuh beli bukunya, tapi sampai setahun kemudian masih lengkap, masih lengkap sampulnya gitu ya. Plastik pembungkusnya masih lengkap gitu ya. Jadi ternyata yang dibaca cuman sinopsis belakangnya doang gitu ya. Jadinya itu satu kelemahan bangsa Indonesia, ternyata bangsa yang malas membaca. Jadi sirah itu mengajarkan kepada kita Rasulullah SAW itu setiap hari itu membantu istrinya. Kana yakhdumu ahlahu, terkenal dengan julukan melayani keluarga. Artinya kalau kancing copot, enggak itu Rasul enggak begitu. Dia jahit sendiri kancingnya, sendalnya copot juga dia tambal sendiri. Ya kadang bantu motongin sayur. Tapi begitu terdengar azan udah enggak pakai izin sama istrinya, langsung ke masjid. Bahkan kalau bicara mengurus anak enggak gitu ya. Ternyata jangankan anak, cucu saja Hasan Husain itu kan diasuh oleh Rasulullah. Rasul begitu melihat rumah Fatimah, ya Allah kasihan masih berantakan. Lihat Ali di mana? Ali sudah berangkat kemana? Ali sudah berangkat ke kebun. Karena Ali ini tukang kebun, menjaga kebun kurma milik seorang Yahudi. Jadi Rasul ketika melihat Ali sibuk di kebun gitu ya, kalau gitu Fatimah di rumah, cucunya mana? Kadang-kadang sudah dibawa oleh Ali ke kebun ya, tapi Rasul langsung menyusul dan membawa kedua cucunya Hasan Husain untuk dibawa keluar dari kebun. Kenapa? Itu penjagaan Rasul kepada sang cucu. Karena khawatir Hasan Husain memakan kurma yang jatuh tanpa izin. Padahal kurma itu kan milik seorang Yahudi kan. Ya, jadi itu penjagaan Rasul. Artinya kita sebagai orang tua, laki-laki sekalipun, artinya enggak pantang ya, enggak aib kalau harus megang anak, megang cucu. Karena ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka julukannya kana yakhdumu ahlahu. Rasul itu melayani, karena memang pemimpin itu adalah melayani sebenarnya. Kan yang namanya sayyidul qaum ya khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan kaum sebenarnya, pelayan masyarakat. Apalagi pemimpin keluarga, melayani harusnya. Beda dengan stigmanya orang Indonesia ya. Kalau yang namanya pemimpin dilayani gitu kan ya. Jadi kepala keluarga harus dilayani. Nah, itu enggak nyunah tuh. Harus baca sirah Rasul itu. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya pekerjaan rumah tangga tuh harusnya dibagi berdua gitu. Ya, ada istilahnya gini, bukan dibagi dua ya. Tapi gimana ada dialog, ada negosiasi, ada diskusi. Yang nyaman, yang enak gitu ya. Jadi udah nyaman. Sebelum menikah harusnya sudah tahu visi misi ya. Iya, betul, makanya penting visi misi itu sebelum menikah harus, kan ada ta'aruf. Iya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Iya. Ta'aruf itu nggak harus sekali jadi. Nah itu yang kebanyakan kita mindsetnya. Kalau udah ta'aruf sekali kartu mati, enggak, bisa gagal, bisa batal. Nggak puas sekali, bisa 7 kali. Ya, saya biasa memediasi anak-anak saya ya, memfasilitasi untuk ta'aruf sampai yakin, karena diiringi dengan istikharah. Kalau sudah yakin baru jawab, kalau belum yakin jangan jawab. Jadi sudah pahit-pahitan dari awal, ta'aruf ini belum tentu jadi. Kalau nggak jadi gimana? Kita sudah melaksanakan satu pesan Allah dalam surat Al-Hujurat, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan berbangsa, bersuku untuk saling mengenal. Udah selesai tugas kita satu, walaupun nggak jadi berumah tangga. Nah, jadi memang harus difahami dulu sebelum ta'aruf. Harus diskusi yang banyak. Harus diskusi yang banyak. Ta'aruf itu memang ajang diskusi. Oh iya, betul. Jadi harus prepare lebih ya. Kalau bisa waktu ta'aruf tuh bawa list. Iya. Kalau ada MOU silahkan sampaikan. Itu ta'aruf ya. Jadi ta'aruf tuh kalau saya yang memediasi biasanya seru. Iya, itu nggak cuman anak ya, nggak cuman anak biologis. Artinya anak-anak ideologis juga murid-murid saya biasanya minta tolong dong iniin fasilitasi gitu ya. Iya, Masya Allah. Untuk inian ta'aruf, untuk menjadi mediator ta'aruf silahkan ya. Terus kan ada nih ya Ustazah yang lagi viral nih sekarang di sosial media.
tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga nih, KDRT. Nah, sebenarnya disebut KDRT tuh di saat salah satu pasangan tuh melakukan apa sih Ustazah? Kalau misalnya berperilaku toksik atau berkata kasar, apakah itu termasuk KDRT juga tuh Ustazah? Betul. Jadi kekerasan dalam rumah tangga, kalau kita lihat hukum yang berlaku di Indonesia ya, KDRT itu nggak cuma sebatas fisik. Jadi dia kata-kata kasar, ya, pressure, menekan, mengancam, mengintimidasi, itu masuk KDRT semua sebenarnya, ya. Jadi dalam Islam tuh Rasulullah SAW kan memang pribadinya lembut, halus, ya, nggak pernah menyakiti. Kalaupun pernah ada yang sampai nangis ternyata bercanda dan itu nggak bohong isinya, kayak nenek-nenek itu ya, yang nangis ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya masuk surga? Rasul kan menjawabnya cuma, nenek nggak masuk surga, kan nenek nggak masuk surga ya. Ketika nangis makanya Rasul tanya, kenapa nangis nek? Katanya saya nggak masuk surga. Bukan, nenek masuk surga, tapi bukan nenek-nenek bentuknya nanti di sana. Berubah, jadinya ada canda-candanya Rasul dalam keseharian kepada istri juga begitu, kepada keluarga juga seperti itu. Nah, tinggal apakah kata-kata kasar pernah? Tidak. Rasul pernah marah, tapi marahnya diam. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu sekali dengan Ibunda Khadijah yang sudah wafat kan, padahal nggak pernah ketemu gitu ya, nggak pernah berjumpa, kok ya bisa cemburu gitu. Ya karena Rasul kan kerap menyebut namanya, bahkan ngirimin hadiah kepada teman-temannya. Selalu itu Rasul setiap kali nyembelih kambing kirimkan ke sahabat Khadijah, kirimkan ke keluarga. Jadi cemburu nih, terbakar api cemburu. Kenapa Khadijah terus yang kau sebut? Bukankah wanita tua berkalang tanah itu sudah digantikan oleh Allah dengan yang muda, gadis, perawan, cantik, cerdas, maksudnya dirinya gitu kan ya. Kenapa engkau ungkit-ungkit terus wanita yang sudah berkalang tanah itu? Itu Rasul pada saat itu ekspresi mukanya berubah jadi merah, terus rambutnya pucuknya bergetar itu kata Aisyah. Aku sampai ketakutan jadinya ngelihat wajahnya merah, rambutnya bergetar, matanya dipejamkan dan mulutnya dikatupkan. Itu perbedaan kita. Kalau kita dengan Rasul ya, kalau kita marah ngomel gitu ya, udah langsung membuka mulutnya keluar kata-kata 1001 kata-kata. Tapi kalau Rasul kalau marah mengatupkan rahang dan memejamkan mata. Kalau kita marah mungkin melotot. Kalau Rasul memejamkan mata sambil bergetar, getarannya hilang, merahnya reda, baru dia buka matanya, dia ucapkan, wahai Aisyah, nadanya datar, nggak kasar gitu ya. Wahai Aisyah, seandainya kata-katamu dilemparkan ke lautan, maka rasa lautan akan berubah tidak asin lagi, tapi pahit, karena itu adalah kata-kata keji tentang Khadijah. Jadinya makanya Aisyah tuh nyesel banget, itu adalah kali pertama dan terakhir mengucap nama Khadijah. Demi Allah kata Rasulullah. Nah ini yang bikin sebenarnya nyelekit ya. Tapi kenyataan, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikanku seorang istri yang lebih baik dari Khadijah. Dia yang berkorban dengan hartanya, dia yang memberikan segala cintanya, dia juga yang beriman pertama kali sebelum orang lain beriman kan. Dan darinya lah aku mendapatkan keturunan yang tidak Allah berikan dari istri-istri yang lain. Aduh, dek aja Aisyah kan gak punya keturunan. Dari situ dia mengatakan menyesal, sungguh-sungguh menyesal. Itu satu hal yang memang membuat kita mengambil pelajaran ya. Iya benar. Bahwasanya marahnya Rasul kayak gitu tuh marahnya. Saya pernah sempat emosi, pernah suatu ketika emosi gitu ya. Saya minta maaf sama murid saya, maaf ya tadi saya emosi dan marah. Murid saya bengong, marahnya kapan Ustazah? Tadi perasaan gak marah. Buat saya segitu kadarnya udah marah karena intonasi naik. Ternyata buat sebagian orang intonasi naik itu bukan marah. Jadi marah tuh yang bentak-bentak, yang melotot-melotot, ternyata tidak seperti itu seharusnya. Jadi ketika kita meniru Rasul, malah orang lain bilang kapan marahnya gitu. Jadi gitu, Rasulullah tuh contoh terbaik banget ya Ustazah ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustazah, sekarang lagi rame banget nih hashtag tentang marriage is scary gitu. Pernikahan itu menakutkan gitu. Nah jadi gimana nih Ustazah cara kita mencari pasangan agar terhindar dari pasangan yang patriarki gitu, atau dari KDRT sendiri, KDRT itu sendiri gimana tuh Ustazah? Cara tips mencari pasangan, tips mencari pasangan. Segala sesuatu kan harus dipelajari ya. Jadinya kalau kita belajar, kita baca dari fikih, kemudian fikih munakahat, fikih pernikahan, kita baca sirah, sejarah Rasulullah SAW. Aduh, Masya Allah indah banget. Ada seorang gadis mendatangi Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, seandainya ayah saya meminta saya untuk menikahi seseorang yang tidak saya kenal dan tidak saya suka, apakah saya harus menurut dengan permintaannya?
Rasul mengatakan, engkau setuju nggak dijodohkan dengan orang itu? Tidak. Rasul bilang, ayo kita pergi ke ayahmu. Dia tidak berhak memaksa anaknya. Itu bayangkan ya. Apa tapi kata si anak? Oh jadi begitu posisi saya di hadapan syariat. Iya, syariat mengatakan seorang ayah tidak boleh memaksa. Maka kata anak gadis itu apa? Saya sebenarnya setuju sih dengan pilihan ayah saya. Cuma saya ingin tahu apakah seorang perempuan ketika diperintahkan oleh orang tuanya masalah jodoh harus taat 100%? Ternyata Rasul membuktikan tidak. Ya, artinya apa? Ada negosiasi. Masalahnya adalah orang tua wajib mendidik, membentuk, mempersiapkan anaknya. Dan sekarang kalaupun orang tua tidak sanggup karena mungkin tidak punya background pendidikan agama yang cukup, sekarang banyak lembaga-lembaga ya yang mungkin kalau kita sebut seperti Biro Jodoh Islami lah ya, itu yang membantu untuk membentuk itu. Saya di Marwah Muslimah Center juga ada ya satu program itu. Kita ingin launching Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center. Tapi sebelum launching kita ini dulu ya, adakan pelatihan. Jadi daurah munakahat sebenarnya kalau bahasa Arabnya. Tapi kita bilangnya pembekalan pranikah dan pernikahan. Jadi yang baru-baru nikah juga ikut nggak masalah gitu ya. Pembekalan pranikah dan pernikahan. Kemarin sudah mulai yang pertama, pertemuan pertama kita membahas tentang LGBT. Dengan peran dan fungsi reproduksi ya. Jadi LGBT juga sudah kita bahas pertemuan pertama kemarin. Yang datang 47 orang ya. Itu 40 orang lebih perempuan, tapi laki-lakinya cuma 7 orang, kurang kayaknya dari 7 orang. Ya ini kayaknya akhir zaman bener, laki-lakinya berkurang semangatnya ya. Atau jumlahnya jangan-jangan itu yang kita khawatirkan ya. Jumlahnya takutnya sudah berkurang juga. Kita berharap semangat menikah itu tidak pupus. Karena itu pertama tadi ya surat An-Nur ayat 32 memerintahkan bahkan wa ankihu itu fi'il amr, nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Wa ankihul ayyama minkum. Siapa mereka yang ayam, yang sendirian itu siapa? Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Orang yang soleh dan solehah tentunya ya, dari hamba sahaya. Bahkan kita kalau punya budak, alhamdulillah tidak ada perbudakan sekarang. Kalau kita punya pembantu masih single, cariin jodoh gitu ya. Iya kunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, Allah mampukan, Allah cukupkan dengan menikah. Itu yang kita support agar tidak takut menikah. Karena takut itu karena nggak tahu ya. Ketakutan itu kan karena kita nggak tahu ada apa di sana, jadi kita takut ya. Kalau ada ilmu, ada bekalan, insya Allah nggak takut, insya Allah siap. Makanya kita persiapkan. Ayo rame-rame ke Marwah Muslimah Center tiap hari Ahad. Ini untuk batch 1 ya, artinya untuk gelombang pertama ada 5 kali pertemuan. Baru 1 kali kemarin Ahad. Setiap Ahad insya Allah kita akan adakan pembekalannya. Ya, insya Allah pekan depan ini saya yang ngisi tentang ta'aruf sampai walimatul urs. Ya, jadi menikah itu tidak menakutkan ya Ustazah? Tidak, yang menakutkan itu kalau kita tidak mempersiapkan pernikahan, kalau kita nggak ada ilmunya ya Ustazah ya. Jadi sebenarnya marriage is scary itu enggak ya Ustazah? Nggak ada ya. Oke deh. Kalau gitu terakhir deh Ustazah ya, pesan untuk para penonton Ustazah nih apa nih? Untuk kita para pemuda-pemudi Ya, semuanya. pesan untuk para pemuda-pemudi ya. Karena itu sekali lagi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempersiapkan diri, maka persiapkan. Masalah hukum nikahnya sendiri sebenarnya nggak semuanya wajib ya. Bagi para pria itu ada 5 hukum nikah, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau memang niatnya menzolimi, nggak mau menunaikan kewajiban, nafkah lahir batin tidak diberi, jadi haram menikah. Tapi kalau semuanya sudah siap gimana? Perintahnya kalau lihat surat An-Nur ayat 32, segerakan. Kita lihat lagi apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda, manis tata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu mencari penghidupan, nafkah walaupun sedikit, nggak perlu pekerjaan tetap, tapi tetap terus bekerja. Ya fal yatazawwaj, maka segeralah menikah. Menikah itu jadi perintah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah lebih menundukkan pandang. Wa ahsanu lil farji, dan menundukkan syahwat juga. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Yang enggak sanggup menikah, banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah perisai dan tameng. Masya Allah. Ya. Oke deh, berarti buat teman-teman yang mau ikut kelas pranikah, bisa nih ya ikut di Marwah Muslimah Center ya. Nih dia pembekalan pranikah dan pernikahan menuju sakinah mawadah warahmah nih. Jadi pengantin-pengantin baru juga boleh ikut ya Ustazah ya. Ada 5 sesi ya Ustazah ya. Ada 5 sesi untuk batch 1 ya, artinya untuk gelombang pertama. Kita punya konsekuensi kalau ikut mendaftar. Jadi yang mau dicariin, dibantuin, itu harus daftar jadi anggota. Ya, harus daftar jadi anggota Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center, dengan konsekuensi setiap pekan ada pertemuan online ngaji.
Oh gitu. Ngaji online tematik ya. Mm-mm. Ya tentang apa, misalnya tentang peran ayah dalam keluarga, Iya. tugas seorang ibu, tugas seorang anak, itu ada. Pembekalan pranikah Pembekalan ya, yang Ustazah jelas, ya. Minggu kemarin udah mulai itu ya yang Kemarin pertama kalau ya, pengajian malamnya enggak, karena kan siangnya kita isi dengan pembekalan tadi LGBT Oh ya iya, tanggal dalam konsep 4 ya, syariat Ustazah Islam. Ya, kemarin tanggal 1 kemarin. Oh tanggal 1. Tanggal 1 ya, hari Ahad, tanggal 1 Oh, iya, September. betul. Dengan peran reproduksi yang isi seorang dokter yang anaknya 8. Masya Dokter. Allah. Peran fungsi dan peran reproduksi Dokter Yulia di sini ada, dekat sini nggak jauh. Itu Masya Allah, putra-putrinya 82 putra, 6 putri. Masya Allah. Jadi semua ada yang jadi dokter ya. Masya Allah. Ini kan kelasnya offline ya Ustazah ya? Offline. Di mana tuh Ustazah? Ya, ini di Marwah Muslimah Center. Kalau kita buka Gmap, Google Map, itu akan langsung ada nampak alamatnya ya di Gmap ya. Marwah Muslimah Center. Sebenarnya daerahnya di Jalan Raya Transyogi. Cuman kalau di Gmap suka ditulis Bekasi gitu ya. Karena ternyata Transyogi Bekasi itu Jakarta coret ya. perbatasan, Iya, tapi masih banget. Jakarta itu. Oh ya. gitu. Oke deh, berarti buat teman-teman yang mau ikut bisa langsung Ditunggu. hubungin aja ini ya adminnya Iya, Ustazah, ada atau adminnya, kunjungi ada kontak, Instagramnya juga ya, kontak Marwah centernya, silahkan. Muslimah Ya. Center. Oke deh, syukron Mbak Hura juga jazilan. ditunggu ya. Oke Ustazah, syukron jazilan udah Amin. mau Insyaallah, berbagi jazakillah. ilmunya di sini. Syukron Ustazah, Wa iyaki. jazakillah khairon. Oke teman-teman, sekian cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di podcast Sisi Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.